Warriors YouTube channel. Jadi sekarang kita lagi ada di Lawang dan kita mau ke Bangsa-Bangsa nya RSC Lawang. Seporong. Oke, stay tune ya. Dadah. TPA kita kan kotor banget, terus tumpukan sampah itu banyak. Nah, kita kan memikirkan solusi yang bagus ini apa. Sementara sampah itu tiap hari makin numpuk. Akhirnya kita coba untuk yang anorganik kita kelola dengan bank sampah. Tapi alhamdulillah ternyata berjalannya waktu memang bukan hal yang mudah. Tapi kan karena ini merubah kebiasaan orang itu kan butuh proses ya. Jadi memang kita bertahap. Tahap pertama kita lakukan sosialisasi ke petugas cleaning service. Jadi kita sasarannya cleaning service dulu. Karena apa? Lebih mudah untuk mengarahkan ya cleaning service. Kita ajari cara milah sampah, mana masuk sampah anorganik, mana yang masuk sampah organik. Itu kita ajari di situ. Setelah itu kita fasilitasi dengan bank sampah. Kita bank sampah kan kerjasama dengan Dharma Wanita, jadi kita nggak di Kesling ini nggak sendiri, kita sama Dharma Wanita, kemudian sama juga dengan Karang Taruna Adikarya daerah Turi Rejo. Itu April, mulai launching April 2021. Jadi April itu kita karena sasarannya cleaning service, kita cleaning service dulu sama beberapa unit kerja. Pertama itu hanya sekitar 30 orang lah yang jadi nasabah. Habis itu bertambah, kita lakukan ya, kita sounding terus ke petugas cleaning service, kemudian kita ke direksi. Jadi direksi itu memberikan surat edaran. Direktur utama memberikan surat edaran kepada semua unit kerja harus melakukan pemilahan sampah. Pemilahan sampah, setelah sampah dipilah, ini kita fasilitasi di bank sampah. Kemudian untuk memaintain biar teman-teman tetap ada semangatnya untuk memilah, ada kegiatan lomba pemilahan sampah di unit kerja. Itu semakin membuat teman-teman di unit kerja itu punya semangat, jadi tetap menjaga semangatnya teman-teman memilah sampah. Biasanya kan kalau kadang kegiatan itu kan awal-awal ya semangatnya, semangat awal-awal, setelah itu kendor. Lah ini dipacu lagi dengan lomba itu, akhirnya kalau unit kerja itu kan ada semacam jiwa kompetitif itu kan ada ya. Jadi kalau dilombakan itu bersaing dengan unit lain itu loh. Jadi ini akhirnya jalan bersih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nasabahnya 206. Di sini aja atau dari Lawang ada? Ada dari Lawang, ada dari daerah sekitar sini BTN, ada yang dari Sumber Porong. Daerah Desa Sumber Porong ini banyak. Tapi ya memang karena kita kan awalnya memang ya ini tujuannya ya untuk teman-teman di Kesling sendiri, di area rumah sakit. Itu di Bangsa sini itu diolah sendiri atau ditampung ke Bangsa Bahaya? Oh, jadi kan setelah teman-teman nabung itu kan untuk dikumpulkan di bank sampah. Nah, karena kita nggak sendiri, kita kan kerjasama sama Adikarya. Adikarya itu daerah Turi Rejo sana, Karang Taruna. Lah, Karang Taruna ini yang menjual ke luar gitu loh. Untuk pemilahan dan sebagainya ya teman-teman Adikarya yang memilah, yang memisahkan itu loh Mbak. Kalau sampah yang paling mahal itu apa? Kayak plastik atau kantong? Di sini tuh yang paling mahal itu aluminium.
Jadi kan memang ada harganya ya, beda-beda ya. Jadi ya harga itu ada, kalau sampah anugerah itu kan kita menerima kardus juga, kardus, HVS, sidu, kemudian duplek, botol kaca, botol plastik, besi, terus kresek plastik itu juga kita nerima. Magicom bekas, pokoknya barang apapun insya Allah bisa terima. Jadi memang tujuannya kan untuk memfasilitasi tadi teman-teman yang sudah susah-susah memilah, kemudian kalau tidak diterima itu kan juga ada rasa kecewanya gitu ya. Jadi ya barang apapun yang dipilah sudah dimasukkan ke samping kalau bisa. Baju-baju juga dulu bisa, baju bekas. Sekarang ini beberapa bulan ini sudah tidak menerima karena memang untuk pengelolaannya itu yang susah baju ini. paling banyak itu nabungnya sampah apa? Kalau teman-teman ini banyak di duplek tahu ya duplek ya? Duplek itu kardus tipis, kardus kotak makan itu loh. Itu banyak itu sama botol plastik sama kardus. Rata-rata sampahnya yang ditabung itu. Kalau sejenis kaca yang kaca Atau kaca itu ditimbang. Iya. Kalau kaca ditimbang. Jadi botol kaca itu ada yang kiloan, ada yang bijian. Nah kiloan itu ya memang harganya nggak begitu mahal ya. Tapi memang kalau memang ada sampah yang misal botol kecil itu bisa itu nanti masuk kiloan. Kalau kayak kaca pecah gitu tuh masih mau atau? Kalau kaca pecah enggak. Kalau kaca yang ya kayak hancur gitu, macam kaca enggak nerima. Juga pengelolaannya masih belum difikirkan sih. Ya nanti dikelola apa ya. Kecuali kalau kaca yang gini, kaca yang utuh gitu ya. Itu masih bisa. Tapi kalau harganya berapa? 1 kilo yang kayak kaca yang masih. kalau kaca ini kan jarang memang belum pernah ada yang nabung sampah kaca. Tapi kalau yang untuk botol kaca itu 200 per kilo ya. Karena memang murah kalau botol kaca. Yang paling mahal yaitu aluminium itu tadi. Kardus juga lumayan. Terus besi itu juga. Yang kaca di sini lumayan. Kenapa? Di kampus itu ada kaca bekas sama kaca lima kaca gitu. Tapi bingung mau ke bank sampah kan soalnya nggak semua bank sampah itu cuma kaca itu. Tapi bukan kaca apa? Iya itu. Bekasnya aerator ya? Iya. 5 Bekasnya aerator gitu kotak abad. reaktor kaca. Oh, reaktor kaca. Iya. Itu terima nggak di sini? Coba kasih fotonya ya, nanti tak infokan. Karena kan yang memutuskan ini bisa kira-kira dijual atau enggak itu kan dari teman-teman adikarya. Kalau memang oke ya nanti tak infokan ke Mbak Ana bisa apa enggak gitu. Tapi yang selama ini ya cuman kaca ini Mbak, yang botol kaca itu yang bentuk bijian kayak botol saus itu loh ya, sirup, sama kadang botol-botol kecil-kecil tuh botol parfum, botol yang kaca-kaca kecil itu sih. Kalau yang kaca utuh ini masih belum tahu harganya berapa. Bisa ya juga. Iya, jadi memang pengelolaan sampah ini kan gampang-gampang mudah, gampang-gampang susah ya. Iya. Soalnya kan satu itu berhubungan dengan perubahan perilaku, dan merubah perilaku orang itu gak mudah, itu bertahap dari orang yang buang sampah saya naik dewe ya, sudah tak biarkan sampah ini nggak usah dipilah, terus kemudian harus milah ini sampah yang masuk organik, ini masuk anorganik, itu kan walaupun itu sepertinya mudah ya, tapi kan karena itu perubahan perilaku susahnya minta ampun.
Jadi kami memang dulu itu CS dulu yang kami garap. Selain kami pegang dulu CS karena CS ini kan berhubungan sama petugas yang membersihkan area rumah sakit. Mau nggak mau dia harus ikut gitu ya. Akhirnya ke pegawai kemudian kok ternyata banyak orang luar. Ya alhamdulillah sih paling enggak ya memberi manfaat lah ya, bukan buat orang-orang yang di rumah sakit aja, tapi kan orang sekitar rumah sakit. Kalau kendala, mungkin ada kendala dalam pengolahan sampahnya. Kalau kendalanya tuh yaitu Mbak, semangatnya teman-teman tuh kan turun naik gitu loh. Itu jadi kadang ada yang semangat milah, nasabah yang rajin store, kemudian beberapa kali ternyata nggak store, ternyata memang lagi males melakukan pemilahan. Itu sih kendalanya. Terus pas waktu ini ada turun naiknya harga sampah itu, akhirnya kan sampah ngendon banyak di bank sampah. Jadi itu yang jadi kendala kami sih. Jadi sampah nggak diambil karena kan jangan dikeluarkan dulu, soalnya harganya masih murah dulu. Harganya stabil, akhirnya dikeluarkan. Itu sih kendalanya. Turunnya jauh dari awal ke Lumayan, dulu yang bermasalah itu yang kardus itu mahal banget, habis itu terus turunnya ngedrop. Kenapa? Kok dari Kalau versinya orang-orang ya, maksudnya versinya dari teman-teman yang ngambil itu sampah-sampah dari luar kan sudah masuk, sudah nggak pandemi kan. Ya. Sampah-sampah dari luar masuk, akhirnya itu mempengaruhi harga sampah yang di Indonesia ini di dalam. Itu sih katanya, cuman ya saya nggak tahu bener atau enggak. Tapi memang sebagian besar memang saya komunikasi ke bank sampah lain memang turun lah harganya itu. Sekarang udah naik lagi, kayak angka normal. Ya tetap turun, cuman akhirnya kami turunkan. Kalau nggak kami turunkan, itu akan ngendon terus. Kapan dikeluarkan barang-barang itu? Akhirnya ya mau nggak mau ya harus turun. Dan ini yang komunikasi ke nasabah ini juga kita sampaikan kalau memang dengan kondisi seperti ini, akhirnya kan turun. Kadang kan lihat toh, ya kemarin mahal, sekarang kok murah gitu. Pindah ke bank sampah lain. Tapi kalau kami sih memang awalnya tujuannya memang bukan profit ya. Tujuan kami memang pengolahan limbahnya rumah sakit biar efisiensi rumah sakit, karena kan limbah rumah sakit yang anorganik sama organik itu kan diangkut sama kontainer DLH. Lah biaya pengangkutan itu kan 170, 180 lah tiap ngangkut. Nah kalau itu sampah bisa dikelola kan semakin sedikit sampah yang diangkut. Itu sih tujuan memang dari pengolahan sampah rumah sakit ini biar lebih bersih, kemudian dari rumah sakit juga lebih efisien, bisa memberikan pendapatan lagi ke rumah sakit. Kan ini nanti masuknya ke rumah sakit juga hasil bank sampah ini ya hasil. Sudah tutup, nggak pengen lihat lokasinya. Izinkan boleh. Iya, tapi hanya sekedar rumah kok Mbak, cuman ada plakatnya gitu. Kalau mau Oke guys, sekian video dari kami di Bank Sampah Sapi Sumber Borong Lawang. Stay tune di video kami selanjutnya. Dadah.